Selamat siang, perkenalkan saya Wahidah Rubiatul Awalia dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman, Samarinda. Di video ini saya akan membahas beberapa hal seperti self-assessment video-video terdahulu dan memberikan beberapa tambahan. Di video sebelumnya, saya menyadari bahwa saya kurang memberikan beberapa hal seperti menyematkan teori dan memberikan perbandingan dengan negara lain untuk membuktikan bahwa isu yang saya ambil adalah isu global. Saya akan menambahkan hal-hal tersebut ke dalam video saya hari ini. Teori yang saya ambil untuk melihat apakah permasalahan banjir di Samarinda merupakan isu global atau bukan adalah teori non-traditional security. Non-traditional security adalah teori yang membahas isu-isu yang mengancam kedaulatan negara, tetapi bukan berasal dari isu militer. Mengutip Consortium of Non-Traditional Security Studies in Asia, non-traditional security adalah tantangan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan sebuah negara dan masyarakatnya yang muncul bukan dari sisi militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi yang tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Umumnya, masalah non-traditional security memiliki beberapa karakteristik seperti bersifat transnasional, sehubungan dengan asal-usul, konsepsi, dan efeknya, tidak berasal dari persaingan antar negara atau pergeseran dalam perimbangan kekuasaan, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan menjadi ancaman bagi keamanan, disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan alam yang rapuh. Solusi nasional sering tidak memadai karena pada dasarnya membutuhkan kerjasama regional dan multilateral. Dan keamanan di sini tidak hanya mencakup kedaulatan negara, tetapi juga kelangsungan hidup rakyat, individu, maupun masyarakat secara menyeluruh. Di video-video sebelumnya, saya membahas tentang permasalahan banjir di daerah Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Menurut saya sudah memberikan argumen yang cukup komprehensif. Banjir di Kalimantan Timur membawa banyak dampak negatif yang berimbas kepada terganggunya kelangsungan masyarakat Samarinda. Banjir tidak hanya membawa kerugian yang besar di sektor ekonomi, tetapi juga membawa penyakit yang berkisar dari ringan sampai mematikan. Interaksi antara genangan air, masyarakat dan kawasan yang digenangi air juga membawa serangkaian masalah yang kadang berujung dengan kematian warga, seperti tenggelam pada saat melintasi banjir atau terkena sengatan listrik pada saat banjir. Di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa beberapa hal yang memicu banjir terjadi di Samarinda, seperti lajunya deforestasi hutan Kalimantan, termasuk yang ada di Samarinda, daerah aliran sungai utama yang sudah tidak berfungsi dengan baik karena pencemaran limbah masyarakat, dan bendungan yang dimiliki Samarinda sudah sangat tua sehingga kapasitas tampung air menyusut. Dari faktor dan dampak yang sudah saya sebutkan dan mempertimbangkan teori yang saya pakai, bisa dilihat bahwa banjir di Kalimantan Timur merupakan salah satu isu global. Walaupun masih dalam pembangunan, Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan karena ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke area Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, dengan kota Balikpapan dan Samarinda sebagai pusat urbanisasi. Ketika Kaltim menjadi pusat pemerintahan, maka permasalahan banjir tidak lagi hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap negara. Walaupun tidak sesering Samarinda, Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara merupakan wilayah yang rentan permasalahan banjir. Jika permasalahan banjir masih ada dan konstan di Kalimantan Timur, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kedepannya pihak asing akan bisa masuk dan ikut campur ke dalam urusan negara dengan alih-alih ingin membantu negara mengatasi permasalahan banjir. Di dalam tulisannya, Disaster Relief as a Threat to State Sovereignty, Saptarishi Bandyopadhyay menjelaskan bahwa adanya korelasi antara bantuan bencana dari pihak asing dan kedaulatan sebuah negara. Memperbolehkan bantuan bencana dari pihak asing masuk sama saja dengan mengorbankan kedaulatan sebuah negara. Contohnya adalah negara Haiti yang harus mengorbankan kedaulatannya ketika pemerintah harus mengalihkan otoritas politik ke Komisi Rekonstruksi Haiti Sementara atau IHRC yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada saat itu, Haiti yang baru saja dilanda gempa bumi mendapat bantuan dari pihak Amerika Serikat, tetapi donor internasional
menuntut agar bantuan tersebut tidak langsung jatuh ke pemerintah Haiti. Ini berarti IHRC mengontrol dana donasi dan alhasil dana donasi tersebut tidak sepenuhnya dipakai untuk memulihkan Haiti setelah bencana, tetapi digunakan untuk institusi-institusi asing. Selain berpotensi mengancam kedaulatan negara, permasalahan banjir ini tidak hanya terjadi di Kalimantan saja. Bangladesh merupakan salah satu negara yang paling rawan banjir karena dekat dengan delta Sungai Brahmaputra. Ibu kota negaranya, Dhaka, sering terkena banjir ketika musim hujan dan salah satu sungai yang melintasi daerah tersebut, Sungai Buriganga, tercemar oleh kegiatan masyarakat di sana. Pencemaran sungai ini tidak hanya mengakibatkan Sungai Buriganga tidak sehat, tetapi juga tidak mampu menampung air hujan, sehingga ketika musim hujan datang, air meluap dan membanjiri ibu kota Dhaka. Permasalahan banjir juga ada di Brazil. Brazil merupakan salah satu negara yang disebut sebagai paru-paru dunia karena hutan hujan tropis yang mereka miliki cukup luas. Namun, hutan Amazon mulai berkurang luasnya dikarenakan deforestasi untuk membuka peternakan sapi dan produksi kacang kedelai. Deforestasi yang dilakukan membuat daerah Amazon menderita dari perubahan iklim yang cukup parah, yang tidak hanya menyebabkan musim kemarau berkepanjangan pada tahun 2005, 2010, dan 2016, tetapi juga banjir yang parah pada tahun 2009, 2012, dan 2014. Hal ini tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat Brazil, tetapi juga terhadap perekonomian Brazil karena perubahan iklim yang parah berarti mereka tidak bisa menjalankan bisnis agrikultur dengan lancar. Hilangnya hutan hujan tropis Amazon juga dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak buruk terhadap seluruh dunia. Dari teori dan argumen yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dilihat bahwa banjir di Kalimantan Timur merupakan sebuah isu global karena berpotensi mengancam kedaulatan negara Indonesia dan tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur saja, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Demikian yang saya dapat sampaikan. Jika saya ada salah dalam menyajikan data, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.